Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Alhamdulillah yang sudah. Yang belum, kenapa jadi belum? Harusnya sarapan dulu ya. Iya, Bu. Tahan dulu laparnya. Baiklah. Di sini Ibu ingin tanya sama kalian. Kalian di sini biasanya mandi pagi di mana? Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Ya, di rumah. Tidak ada lagi yang ke sungai? Ya, anak sekarang memang jarang sekali ke sungai. Nah, tapi pernah ke sungai kan? Nah, Bu. bagus. Nah, jadi sungai yang biasa kalian kunjungi tersebut itu merupakan salah satu sumber daya alam yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu mintakan saja langsung kepada saudara Taufik untuk berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Taufik yang telah membacakan doa. Semoga dengan doa tersebut kita bisa mendapatkan berkah dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang selanjutnya, Ibu mau mengetahui kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini apakah semuanya berhadir? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baiklah, Ibu akan cek satu persatu ya. Taufik Hidayat. Hadir, Bu. Baik. Chandrawati, apakah hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hafifah, apakah ada? Hadir, Ibu. Bagus sekali anak Ibu. Rajin-rajin semua berhadir di pagi hari ini. Selanjutnya, next. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional. Sebelum itu, apakah kalian sudah siap untuk bernyanyi? Siap, Bu. Siap, Ibu. Bagus. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Baiklah anak-anak, kita telah selesai menyanyikan lagu nasional tadi. Ibu harapkan dengan menyanyikan lagu nasional tadi, kita dapat senantiasa teringat kepada negara kita, bagaimana perjuangan para pahlawan sebelumnya untuk menjunjung negara kita agar dapat merdeka. Ya, slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik ruang,
pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Melalui kegiatan tanya jawab, serta kegiatan menyimpulkan juga sama poinnya. Selanjutnya, nah, dari proses sumber daya alam tadi, kan tadi kalian ada sungai tuh. Nah, di sini kalian biasanya mandi pagi tadi pakai air apa? Air keran. Air ledeng, Bu. Air sumur, Bu. Nah, macam-macam tadi, ada air sumur, ada air keran, ada air ledeng. Nah, untuk air keran sendiri biasanya kan juga air ledeng. Jadi proses air ledeng itu sangat panjang sekali ya anak-anak. Mulanya dari sumber mata air di gunung, yang mana gunung tadi seperti yang kalian sebutkan merupakan sumber daya alam. Lalu masuk ke tempat penjernihan air dan lain sebagainya sehingga sampai ke perumahan. Jadi apa yang mesti kita lakukan agar kita dapat mensyukuri air tersebut? Tindakan apa saja anak-anak? Untuk tidak membuang-buang air, Bu. Iya, Hemat air, benar Bu. sekali Chandra. Iya, betul, hemat air. Nah, kita harus bersyukur ya anak-anak, karena proses air ledeng itu dari sumber airnya langsung itu memerlukan proses yang sangat panjang, dan prosesnya tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Jadi kita sebagai manusia hendaknya hemat air dan menghargai air tersebut. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Gambar pantai, Bu. Iya, gambar pantai. Gambar apa lagi? Gunung. Iya, ada gambar gunung juga. Nah, di situ ada gambar gunung, gunung di Kabupaten Banjar. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini berada di Kabupaten Banjar. Dan siapa di sini yang pernah ke Pantai Takisung? Ulun, Bu. Saya, Bu. Baik, Chandra dan Taufik pernah ke Pantai Takisung. Bagaimana keadaan pantai di sana? Kotor, Bu, airnya. Nah, kotor airnya, sayang sekali. Jadi Pantai Takisung yang kalian datangi sebelumnya itu termasuk dari contoh sumber daya alam yang ada di provinsi kita, yaitu Kalimantan Selatan. Tadi Chandra bilang bahwa pantainya kotor. Lalu menurut Chandra, bagaimana cara yang dapat kita lakukan supaya pantainya tidak kotor? Untuk tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Iya, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Untuk Taufik, bagaimana caranya supaya pantainya tidak kotor? Apa yang Taufik lakukan? Jaga kelestariannya, Bu. Iya, menjaga kelestariannya. Hapipah, bagaimana Hapipah supaya pantainya tidak kotor? Tidak membuang sampah di laut, Bu. Iya, tidak membuang sampah di laut. Jadi kan kalau kita menjaga kelestariannya dengan tidak membuang sampah di laut, maka kebersihan pantai akan terjaga, airnya akan bersih, dan kehidupan di laut pun akan terjaga seperti ikan-ikannya. Nah, Ibu pengen tanya di sini, anak-anak pernah nggak biasanya melihat orang memancing ikan di sungai atau di pantai? Pernah, Bu. Nah, Bu. Atau di sini ada yang pernah memancing? Pernah, Bu. Bagus. Pernah, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, dari kegiatan anak-anak memancing tadi, anak-anak sekalian, itu merupakan kegiatan dari kalian memanfaatkan sumber daya alam. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa manfaat sumber daya alam itu beragam sekali. Seperti anak-anak tadi kan ada yang pernah memancing di pantai atau di sungai, ada juga yang minum air sungai. Itu merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam. Ada juga tadi kan Chandra sama Taufik kemana tadi? Ke Pantai Takisung untuk liburan. Itu juga pemanfaatan sumber daya alam. Lalu untuk di Kabupaten Gunung, di sini ada yang pernah ke gunung sebelumnya?
Pernah, Bu. Nah, Taufik pernah terus ya. Sebenarnya Taufik sering menjelajahi sumber daya alam. Nah, di sana ada apa aja, Taufik? Gunung yang pernah Taufik singgahi? Banyak, Bu. Ada hutan. Pohon, Bu. Iya, ada pohon. Ada apa lagi? Ada pohon. Mm-mm. Ada batu. Nah, ada batu juga. Katanya ada apa lagi? Dan banyak, Bu, yang lain-lainnya. Banyak. Atau untuk Chandra sama Hafifah, ada yang tahu di gunung ada apa-apa aja? Ada air mengalir, Bu. Ada air terjun. Nah, ada air terjun. Bagus. Untuk Chandra? Melihat awan aja, Bu. Lihat awan. Nah, dari banyaknya sumber-sumber yang dapat kita temukan di gunung tadi, seperti kata Taufik pertama tadi, ada pohon. Kalian tahu nggak pohon dimanfaatkan untuk apa? Untuk apa? Ayo, di kehidupan kita. Kertas lah, Bu. Bisa. Wow, Chandra pintar sekali. Iya, betul sekali. Untuk kertas. Jadi kayu, Ada yang Bu. tahu? Iya, Buat rumah. jadi kayak gitu. Pintar sekali Hafifah. Ada lagi yang tahu pemanfaatan pohon? Buat kerajinan lah, Bu. Bisa juga buat kerajinan. Jadi macam-macam sekali fungsi dari pohon. Satu pohon saja sudah banyak memiliki manfaat. Apalagi dari satu gunung itu kan menghasilkan ditanami oleh beberapa pohon. Jadi semestinya kita sebagai manusia harus Syukur. bersyukur. Bagaimana cara kita mensyukuri akan sumber daya alam yang kita peroleh tadi seperti dengan adanya pohon? Bagaimana tindakan kita mencerminkan bahwa kita bersyukur? Dengan menikmatinya lah, Bu. Tidak Bisa menebang juga pohon dengan- sembarangan, Bu. Iya, tidak menebang pohon sembarangan. Ada lagi? Melakukan penanaman pohon, Bu. Bagus. Nah, jadi semua yang kalian sebutkan itu sangat benar semua. Jadi alangkah baiknya kita tidak menebang pohon sembarangan, menikmati pohon tersebut. Dengan kita menikmati pohon tersebut, maka kita juga akan merasakan rasa syukur kepada Sang Pencipta bahwa dengan adanya pohon tersebut. Lalu untuk melakukan penanaman kembali juga penting untuk menggantikan pohon-pohon yang sudah ditebang atau dan lain sebagainya. Jadi Hafifah tadi juga bilang bahwa di gunung tadi ada air terjun. Nah, air terjun yang Hafifah bilang tadi itu juga merupakan sumber daya alam. Kenapa itu merupakan sumber daya alam, anak-anak? Untuk memenuhi kebutuhan. Bisa untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa air terjun bisa jadi sumber daya alam? Karena air terjun itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang langsung diciptakan oleh Tuhan, yang ada di alam, yang dapat kita manfaatkan. Baiklah, next slide. Nah, di sini ada nih manfaat sumber daya alam. Ibu mau minta Hafifah tolong bacakan yang pertama itu. Dari manfaat dari gunung yaitu bisa dapat usaha perkebunan, lalu dapat dijadikan wisata alam, Bu. Iya, nah di situ kan tadi ada usaha perkebunan yang belum kita sebutkan dan wisata alam. Seperti Taufik kunjungi tadi, mungkin Taufik sedang berwisata ke gunung tersebut. Selain dari dua manfaat tersebut, apalagi manfaat dari gunung, anak-anak? Tidak tahu, Bu. Baiklah, tidak tahu. Jadi manfaat dari gunung itu biasanya kan ada di botol-botol air mineral dan lain-lain itu biasanya ada gambar gunung.
terus ada air mengalir turun dari gunung. Nah, jadi manfaat lain dari gunung adalah sebagai pemanfaatan dari pengambilan sumber daya air yang jernih. Biasanya kan di iklan sumber daya air dari pegunungan. Nah, itu juga salah satu manfaat dari gunung sebagai tempat pengaliran air atau sebagai sumber air yang jernih. Lalu ada lagi yang tahu manfaat gunung? Seperti yang Taufik jelaskan sebelumnya, di beberapa gunung terdapat macam-macam batu. Nah, di batu tersebut bisa digunakan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua, Chandra bisa bacakan yang pantai? Yang kedua, manfaat untuk usaha perikanan dan objek wisata, Bu. Ya, manfaat perikanan dan objek wisata. Ini untuk pantai dan laut ya secara keseluruhan. Apakah ada lagi yang tahu selain dari dua itu manfaat laut dan maupun pantai? Bisa dijadikan pelabuhan, Bu. Nah, betul sekali dijadikan pelabuhan. Di sini ada sebelumnya yang pernah naik kapal untuk bepergian? Pernah, Bu. Naik ferry ya Bu, naik ferry. Nah, bisa juga itu. Nah, dari kalian naik pelabuhan tersebut, kalian sudah merasakan manfaat dari sumber daya alam yaitu laut tersebut untuk sebagai sumber daya alam yang kalian manfaatkan untuk bepergian tadi. Jadi alangkah baiknya kita bersama-sama harus selalu mensyukuri apa yang ada atau apa yang telah diciptakan Tuhan dari sumber daya alam tersebut dengan cara seperti yang kalian sebutkan tadi, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga alam, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang disebutkan. Ini apa nih? Ada gambar apa anak-anak? Silakan diamati. Perkebunan. Iya, ada perkebunan. Iya, ada juga. Ada apa lagi? Batu bara. Iya, ada batu bara. Ada apa lagi? Itu Bu. Ada karet. Iya, ada karet. Nah, semua yang kalian lihat di sana adalah macam-macam dari pemanfaatan sumber daya alam. Jadi dari laut tadi bisa diambil ikan-ikannya untuk dijual ataupun kalian di sini ada yang suka makan ikan? Suka Bu. Nah, jadi dari proses ikan yang kalian makan tersebut, proses dari penangkapan ikannya sampai kalian makan sampai ke mulut itu mengalami proses yang sangat panjang. Jadi Ibu harapkan setiap kalian makan ikan atau melakukan sesuatu kalian harus bersyukur sehingga kalian bisa makan. Pokoknya harus bersyukur dengan apapun yang ada di lingkungan kita tentang sumber daya alam dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada yang apa tuh menurih. Apa bahasa kalian kalau mengambil karet itu? Menurih. Nah, sama menurih. Nah, dengan pemanfaatan sumber daya alam ada yang menurih tadi yaitu mengambil getah dari pohonnya sehingga bisa dijual untuk keberlangsungan hidupnya atau memperbaiki ekonomi. Ada juga sawit. Di sini ada yang tahu sawit dimanfaatkan untuk apa? Kelapa goreng. Iya, goreng. minyak goreng. Di sini ada yang suka makan gorengan? Suka Bu. Nah, iya. Jadi sawit ini biasanya yang banyak ditemukan di kabupaten di provinsi kita juga di Kalimantan Selatan ini berfungsi untuk dijadikan sebagai minyak goreng tadi. Kan makanan di sekitar kita banyak sekali yang digoreng-goreng. Jadi kita perlu tahu bahwa proses dari
sawit menjadi minyak goreng itu merupakan proses yang sangat lama. Maka alangkah baiknya kita harus apa anak-anak? Mensyukurinya. Ia bersyukur atas sawit tersebut. Tindakan apa lagi yang dapat kita lakukan sebagai ciri-ciri bersyukur atau sebagai rasa terima kasih kepada sumber daya alam yang ada? Hafifah, apa yang bisa Hafifah lakukan? Tidak memakai berlebihan, Bu. Bagus, tidak memakainya secara berlebihan. Itu sama dengan berhemat juga ya. Chandrawati, apa yang biasa Chandra lakukan? Untuk tidak membuang-buangnya, Bu. Iya, tidak membuang-buangnya. Tidak boleh mubazir ya anak-anak. Meskipun kita di rumah banyak air, atau banyak ikan, atau banyak minyak goreng, atau banyak sumber daya alam yang lain, maka kita tidak boleh memakainya secara berlebih-lebihan. Karena masih banyak orang di luar sana yang belum mendapatkan, yang tidak bisa mendapatkan seperti kita, ataupun tadi seperti yang kita pelajari, bahwa prosesnya itu sangat lambat. Iya, sangat panjang, sangat lama, sehingga bisa sampai ke rumah kalian atau kalian makan. Untuk Taufik sendiri, cara apa yang dapat Taufik lakukan agar pemanfaatan sumber daya alam atau menghargai sumber daya alam yang ada? Menikmatinya, Bu. Iya, betul sekali Taufik. Dengan kita menikmatinya, maka kita akan mengetahui bahwa dari kita makan ikan itu, kita mendapatkan kelezatan dan lain-lain sebagainya. Maka dari situ kita akan belajar untuk bersyukur. Baik, nah perhatikan video berikut ini ya anak-anak. Kita akan membahas 4 sumber daya alam Kalimantan Selatan. Berikut penjelasannya. 1. Sektor pertambangan. Dalam sektor pertambangan yang sering dimanfaatkan adalah hasil tambang batu bara, nikel, dan hasil tambang lainnya. 2. Sektor perkebunan. Sumber daya alam kedua terbesar adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Pada sektor ini, pemerintah lokal sampai melakukan permajaan sawit rakyat atau PSR demi kelangsungan perekonomian negara agar tidak selalu tergantung pada sumber daya alam pertambangan. 3. Sektor perhutanan. Kepala Seksi Pemasaran Produksi Hasil Hutan dan PNBP Dinas Kehutanan Kalsel, Judita Nurdiana mengungkapkan kawasan hutan Kalsel memiliki banyak potensi yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar hutan maupun ekonomi daerah. Dengan mengembangkan hasil hutan non-kayu seperti contoh KPH Hulu Sungai telah mengembangkan potensi madu kelulut dan bambu selain dipakai untuk bahan konstruksi ringan. 4. Sektor perikanan. Sektor perikanan yaitu ikan arwana yang memiliki nilai jual tinggi sampai ke bidang ekspor. Penampakan alam yang ada di Indonesia. 1. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan dataran tinggi antara lain 1. Lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Yang kedua, penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Ketiga, tanaman yang dibudidayakan di daerah dataran tinggi adalah teh, kopi, tembakau, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Umumnya, dataran tinggi lebih sering dilanda hujan dibandingkan dataran rendah, sehingga dataran tinggi menjadi sejuk dan cocok untuk kegiatan wisata alam. 2. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan dataran rendah antara lain 1. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Yang kedua, dataran rendah umumnya dilalui sungai-sungai besar sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Ketiga, tanaman yang cocok dibudidayakan di dataran rendah seperti
padi, singkong, ubi, tebu, kelapa sawit, dan jagung. Beberapa contoh hasil pertanian di dataran rendah adalah: 1. Tanaman padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan di dataran rendah. Yang kedua, tanaman tebu. Tanaman tebu juga banyak dilakukan di dataran rendah yang dimanfaatkan memproduksi gula. Ketiga, tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit juga banyak dilakukan di dataran rendah karena pemanfaatannya untuk menghasilkan minyak sawit. Hasil peternakan di dataran rendah contohnya kambing dan ikan lele. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah adalah tani, peternak, dan pegawai perusahaan. 3. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Berikut beberapa contoh pemanfaatan pantai. 1. Budidaya ikan laut, cumi-cumi, dan rumput laut. 2. Pertanian garam. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai memanfaatkan air laut untuk menjadikan garam. 3. Pelabuhan tempat berlabuhnya kapal-kapal. 4. Mata pencaharian di dataran pantai adalah nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga. Baiklah anak-anak, kalian telah melihat tadi kan videonya, video dari pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini yang pertama Hafifah, coba bacakan. Baik, Bu. Apakah kalian memakai sumber daya alam? Ayo, apakah kalian memakai sumber daya alam? Memakai, Bu. Memakai, Bu. Bagus. Semuanya pasti memakai sumber daya alam ya. Untuk pertanyaan kedua, Chandra bisa bacakan? Nomor 2, sumber daya alam apa saja yang ada di rumah kalian? Ayo, sumber daya alam apa ya yang ada di rumah? Banyak kan tadi? Ada apa? Bisa dimulai dari Chandra dulu, sebutkan. Sumber alam di rumah kalian. Air, Bu. Iya, ada air. Hafifah juga bisa sebutkan ada apa di rumah Hafifah sumber daya alamnya? Ada kayu dari pohon, Bu. Iya, ada kayu dari pohon. Kayu di Hafifah ada apa? Apakah lemari atau apa-apa aja Hafifah yang terbuat dari kayu? Banyak, Bu. Ada meja, ada dinding, ada kursi. Banyak, Bu. Nah, alhamdulillah banyak sekali ya sumber daya alam yang dapat dibuat dari satu kayu saja. Dari kayu saja maksud Ibu, bisa beragam. Aku mau tanya lagi, sumber daya alam yang ada di rumah Chandra, ada apa lagi selain air? Sungai, Bu. Sungai apakah ada di rumah Chandra? Maksudnya air di bawah rumah, Bu. Oh, ada di bawah rumah Chandra ada air. Nah, Oh, jadi rumah Chandra di atas sungai begitu kah? iya, Bu. Oh, iya, bisa jadi. Iya. Terus di rumah Hafifah ada sumber daya alam apa lagi selain kayu tadi? Batu-batuan, Bu. Di mana tuh letaknya Hafifah? Biasan menyemen lantai. Iya, bagus sekali Hafifah. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa batu-batuan juga merupakan sumber daya alam. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa sumber daya alam itu sangat banyak ya. Mulai dari minyak goreng yang kalian pakai untuk menggoreng, beras yang kalian pakai, itu juga termasuk perkebunan kan, berasal dari sumber daya alam. Lalu untuk yang ketiga, Hafifah bisa bacakan lagi. Yang ketiga, bagaimanakah tahapan-tahapan pemanfaatan sumber daya alam itu sehingga dapat dipakai? Sudah, Bu.
Nah, Hapipah tahu nggak? Hapipah ini pilih sumber daya alam apa yang Hapipah tahu tentang tahap-tahapannya? Ada yang Hapipah tahu? Misalnya dari pohon, Bu, untuk menjadi kayu harus dipotong-potong terlebih dahulu, Bu. Iya, Udah prosesnya sangat panjang kan? Ya, gitu. Iya, karena prosesnya sangat panjang, jadi kita harus benar-benar menghormati atau menghargai setiap produk atau apapun yang dari kayu itu, karena tidak mudah untuk mendapatkannya. Lalu untuk Chandra sendiri, tahap-tahapan pemanfaatan sumber daya alam apa yang Chandra ketahui Air, sehingga bisa Chandra pakai? Air. Iya, bagaimana Chandra tahap-tahapannya? Apakah Chandra tahu? airnya disedot pakai mesin. Terus naik ke jadi air bersih, Bu. Iya, sehingga bisa Chandra pakai untuk mandi dan minum kan? Ya, Nah, dari situ kan prosesnya lumayan panjang tuh, sehingga bisa sampai ke rumah Chandra. Maka Chandra harus bisa menghargai air itu ya, berhemat dan bersyukur terhadap air tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir, bisa Chandra baca? nomor 4. Bagaimana cara menjaga sumber daya alam tersebut agar dapat dipakai terus-menerus dan tidak rusak? Ayo, bagaimana Chandra? Untuk tidak membuang sampah, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi, jika kita belajar untuk tidak membuang sampah, maka kita sama saja menjaga sumber daya alam tersebut agar tidak rusak dan bisa dipakai terus-menerus untuk cucu-cucu kita nanti. Lalu menurut Hapipah, bagaimana cara menjaga sumber daya alam versi Hapipah? Jadi supaya kita terus berhemat, Bu, tidak dipakai terus-terusan, dipakai sesuai kebutuhan saja, Bu. Bagus, harus berhemat, pintar sekali. Untuk Taufik, apakah Taufik sudah bisa mendengar? Bisa, Bu. Ya, menurut Taufik, bagaimana cara versi Taufik untuk menjaga sumber daya alam? Tidak melakukan penebangan liar, Bu. Iya. Ada lagi? Sebenarnya Taufik masih memikirkan. Itu aja, Bu. Iya, itu aja. Oke. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Taufik, tidak melakukan penebangan secara liar. Kan sudah kita bilang tadi, untuk pembuatan kayu dan untuk pembuatan lemari maupun meja yang ada di rumah Hapipah tadi, juga memanfaatkan sumber daya pohon. Namun, kita tidak boleh melakukan penebangannya secara liar. Mungkin saja pohon yang ditebang untuk membuat meja di rumah Hapipah tadi adalah pohon-pohon dari perkebunan yang sudah mendapatkan izin dan segala macam. Yang selanjutnya, nah, kita sudah berada di akhir. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ibu mau tanya dari masing-masing dulu. Untuk kesimpulan dari materi kita pada hari ini, menurut Taufik nih, menurut Taufik apa ya kesimpulan kita? Apa yang telah kita pelajari tadi? Kesimpulan kita hari ini adalah menjaga kelestarian sumber daya alam dan tidak merusaknya, Bu. Iya, betul sekali. Kesimpulan pembelajaran kita bagus sekali ya, Taufik. Selanjutnya, menurut Chandra, bagaimana Chandra? Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Iya, bagus sekali. Ada lagi, Chandra? Sudah itu aja, Bu. Terus benar sekali yang dikatakan Chandra, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan. Lalu, kesimpulan versi Hapipah,
Apa, Hafifah? Jadi hari ini kita belajar tentang sumber daya alam seperti sungai, gunung, pantai, dan pemanfaatannya. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya, tidak memakai secara berlebihan dan terus berhemat. Sudah, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali. Apa yang dikatakan Hafifah tadi sangat bagus. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, kita tadi baru saja belajar tentang macam-macam sumber daya alam. Mulai dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yaitu sungai tadi, kata Chandra, yang di bawah rumah Chandra ada sungai, itu sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Lalu sumber daya alam yang ada di kabupaten, itu tadi ada juga contohnya seperti gunung. Untuk sumber daya alam yang ada di provinsi, ada juga tadi pantai, serta macam-macam dari pemanfaatan sumber daya alamnya tersebut. Baiklah, di sini Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Di sini ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Hafifah. Kenapa, Bu, kita harus berhemat sumber daya alam? Bolehkah kita memakai berlebih-lebihan, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaan Hafifah. Terima kasih banyak Hafifah. Nah, di sini teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan Hafifah? Kenapa kata Hafifah tadi kita harus berhemat memakai sumber daya alam? Bolehkah kita memakainya berlebih-lebihan? Di sini ada yang mau menjawab. Taufik, bagaimana Taufik? Karena kalau berlebih-lebihan bisa menyebabkan habisnya sumber daya alam, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Mubazir, Bu. Nah, pintar sekali Chandra. Mubazir, kata Chandra. Ada lagi? Iya, semua yang kalian jawab itu benar. Karena jika kita memakainya secara berlebih-lebihan, maka sumber daya tersebut akan habis. Dan itu juga merupakan mubazir, kata Chandra tadi. Sifat kedua tersebut merupakan hal yang bertolak belakang dari sifat mensyukuri. Karena seperti yang kita ketahui tadi, bahwa kita harus mensyukuri sumber daya alam. Kan dari proses yang kita dapatkan itu panjang sehingga sumber daya alam dapat kita nikmati. Lalu untuk pemanfaatan sumber daya alam itu harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita saja. Karena jika kita memanfaatkannya terlalu berlebihan, maka sumber daya alam itu akan habis dan kita juga tidak bisa berbagi kepada cucu-cucu kita yang akan datang pada sumber daya alam yang sama, ya itu. Jadi jangan ada yang memakai sumber daya alam secara berlebihan ya anak-anak. Kita harus berhemat. Nah, di sini Ibu mau minta, Chandra bisa minta tolong bacakan. Buatlah mind mapping bersama orang tuamu di rumah berdasarkan materi yang telah dipelajari. Iya, terima kasih ya Chandra telah membacakan. Nah, dari sana Ibu minta kalian semua untuk membuat mind mapping bersama orang tua kalian di rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini sudah pernah kan semuanya membuat mind mapping. Ibu minta besok kalian kumpulkan lewat WhatsApp grup kita ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, berhubung pembelajarannya telah selesai, sebelum itu Ibu mau minta kepada Hafifah untuk tepuk semangat dulu. Apakah Hafifah bersedia? Baik, teman-teman semuanya. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Iya, terima kasih kepada Hafifah. Alhamdulillah, kalian sudah semangat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Next slide. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu daerah ya anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk menyanyi? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, kita langsung saja. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya canculupan. Bengkok dimakan api. Apinya canculupan. Nang mana batis kutung dikit di bidawang. Nang mana batis kutung dikit di bidawang. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyanyikan lagu daerah ya. Maka dari itu, Ibu rasa pembelajaran kita sudah selesai. Sebelumnya Ibu mintakan kepada Taufik untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, Bu. Amin. Amin. Iya, terima kasih kepada Taufik yang telah membacakan doa. Baiklah, semoga dengan dibacakannya doa tadi, pembelajaran kita dapat berkah ya. Selanjutnya, next slide Chandra. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.